gimana teman-teman? Lumayan sulit, mudah, atau bagaimana? Lumayan. Lumayan ya, nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah juga. Oke, hari ini teman-teman kita akan bahas 3 materi, yaitu diabetes mellitus, gangguan tiroid, dan juga hematologi. Cuma dari ketiga materi ini yang menjadi fokus utama atau pembahasan yang paling banyak keluar di soal UK yaitu adalah terkait dengan diabetes mellitus. Hematologi itu presentasinya cuma sedikit. Kemungkinan, bukan kemungkinan ya, di blueprint UK yang terakhir itu kurang lebih cuma 2 sampai dengan 3 soal. Tidak sebanyak soal diabetes kalau teman-teman lihat dari modul-modul ataupun tryout yang sudah pernah teman-teman laksanakan. Jadi saya bakal lebih mendalami terkait dengan diabetes mellitus, walaupun nanti kita bakal bahas nih tentang gangguan tiroid dan juga. Oke, nah sekarang saya mau tanya, apa sih yang teman-teman tahu terkait dengan diabetes mellitus? Siapa yang mau jawab? Apa sih yang teman-teman tahu terkait dengan diabetes mellitus? Coba Kak Adam. Ada Kak Adam? Hadir. Apa Hadir. Kak Adam? DM itu apa sih? DM itu ini apa penyakit yang bisa dibilang tubuh kita punya masalah untuk memecah glukosa darah. Oke, glukosa darah. Nah sekarang, oke makasih Kak Adam. Kalau saya tanya, apa sih bedanya DM sama hiperglikemi? Gimana tuh teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya DM sama hiperglikemi? Ada yang bisa kasih? Hiperglikemi itu ya, ini gimana? ini sih apa namanya? Indikasi salah satu indikasi DM itu hiperglikemi. Hiperglikemi indikasi. Enggak, bukan penyebab, apa sih namanya, akibat dari hiperglikemi, akibat dari diabetes itu adalah hiperglikemi, benar nggak sih? Oke, benar sih sebenarnya yang Kak Adam jelasin. Cuma lebih simpelnya, kalau teman-teman ditanya apa bedanya hiperglikemi sama diabetes mellitus, hiperglikemi dari artinya hiperglikemi itu kira-kira apa? Hiper artinya jawab, Kak. Kelebihan ya, kelebihan kadar yang namanya glukosa, teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita bahas ini saya mau sedikit bahas terkait dengan mekanisme kerja obat. Jadi biar konsep obat, biar nanti ke depannya teman-teman ketika kita nemu atau pembahasan soal atau pembahasan materi, teman-teman udah paham nih terkait dengan obat itu sendiri. Ya, saya lupa dulu. Biar kita bahasnya lebih runut, teman-teman lebih paham. Udah kelihatan share screen saya? Sudah, Kak. Oke, nah di sini awal sebelum kita bahas terkait dengan materi, teman-teman harus paham konsep ini dulu. Kenapa saya bilang teman-teman harus paham konsep ini? Karena semua obat sebenarnya secara konsepnya seperti ini. Ya, jadi simpelnya obat itu ketika menimbulkan reaksi di dalam tubuh itu ada 5 kemungkinan yang akan terjadi atau 5 konsepnya. Yang pertama adalah mekanisme kerja obat. Nah, untuk mekanisme kerja obat itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada yang sifatnya sebagai induser, ada yang sifatnya sebagai inhibitor. Nah, kalau induser itu artinya apa? Ada yang tahu kalau induser artinya apa?
Kalau inducer artinya kira-kira meningkatkan atau menurunkan? Meningkatkan, Kak. Oke, inducer artinya meningkatkan, teman-teman. Nah, sama nih teman-temannya, ada lagi bahasa lainnya selain inducer. Ada agonis, ada stimulan, yang artinya sama-sama meningkatkan. Jadi kalau teman-teman ketemu obat yang mekanisme kerjanya sebagai agonis, agonis beta 2, agonis A2, ya. Nah, itu artinya dia sifatnya adalah meningkatkan, teman-teman, atau kerjanya sinergis. Ya. Sedangkan kalau inhibitor lawannya, kalau lawannya meningkatkan apa tuh? Menurunkan atau menghambat. Iya, betul ya. Artinya dia menurunkan atau menghambat, teman-teman. Ya. Nama lainnya selain inhibitor, dia ada antagonis, ada blocker, ya. Yang sering banget nih kita dengar, beta blocker. Berarti artinya dia memblok atau menghambat golongan beta. Ada juga inhibitor H2 blocker, ya, atau H2 inhibitor. Nah, itu artinya dia menghambat tuh atau menutup si H2, ya, reseptor H2. Kayak gitu. Itu untuk mekanisme kerja atau konsep obat yang pertama. Nah, yang pertama jelas ya konsepnya, atau ada pertanyaan dulu? Jadi kalau teman-teman nemu obat yang dia nyebutin golongannya itu ada kata-kata inducer, agonis, atau stimulan, artinya dia kerjanya adalah sinergis atau meningkatkan. Tapi kalau yang kerjanya adalah inhibitor, antagonis, dan blocker, artinya dia menurunkan. Ya. Nah, yang kedua, dia sifatnya adalah homeostatis. Nah, jadi, obat itu dia sifatnya adalah untuk menstabilkan, teman-teman. Ya. Ketika kita bilang, oh obat ini mampu menyembuhkan, padahal secara aktualisasinya atau secara realnya, obat itu konsepnya bukan menyembuhkan, melainkan dia menstabilkan, homeostatis. Jadi ketika nih pasiennya hiperglikemi atau kelebihan kadar glukosa darah, nah obat-obat DM tugasnya adalah menurunkan. Nih, bersifatnya adalah menurunkan sehingga kadarnya menjadi stabil atau berada di ambang normalnya. Ya, itu. Nah, ini kaitannya sama nih sama konsep yang ketiga, yaitu adalah batas normal. Nah, kalau obat itu baiknya adalah dia bisa menyembuhkan atau membantu terapi sampai dengan kepada batas normal. Ketika obat itu melebihi batas normalnya, contoh pasiennya DM, ternyata obat DM-nya itu menyebabkan hipoglikemi. Nah, artinya obat itu sudah melewati dari batas normalnya. Itu yang perlu kita evaluasi. Nah, jadi konsep yang nomor 2 dan konsep yang nomor 3 ini saling berkaitan. Oke. Nah, yang keempat adalah berpasang-pasangan. Ya, sendal aja ada sisi yang kanan, ada sisi yang kiri. Sama kayak obat. Obat juga dia punya pasangannya, teman-teman. Ya. Jadi, obat itu ketika dia menimbulkan respon, dia harus berpasangan dengan yang namanya reseptor. Ya, makanya kenapa teman-teman kalau dengar biasanya obat itu selalu tuh ketemu. Misalnya gampangnya contohnya reseptor ACE inhibitor. ACE inhibitor obatnya itu harus ketemu tuh sama si reseptornya. Nah, ketika dia bertemu, dia bisa menghambat si golongan obat tersebut atau menghambat enzim tersebut. Kayak gitu. Ya. Nah, secara alamiah sebenarnya selain obat, tubuh kita juga punya pasangannya. Contoh, HDL sama LDL. Jadi ketika kadar LDL dalam tubuh kita tinggi, maka HDL pun akan memperbanyak jumlahnya sehingga tidak terjadi nih yang namanya peningkatan kadar LDL. Nah, begitu pula dengan glukosa sama insulin. Kalau kadar glukosanya tinggi, maka insulin akan memperbanyak produksinya biar kadar glukosanya tidak menjadi tinggi. Gitu. Itu
secara alamiah. Tapi kan kalau pada pasien-pasien yang sudah menderita hiperglikemi atau hiperkolesterol, nah kondisi ini sudah tidak memungkinkan. Makanya kita perlu bantuan yang namanya obat dan reseptor. Oke? Nah, yang terakhir adalah zat metabolit. Nah, ternyata zat metabolit ini juga mempengaruhi kerja dari obat. Nah, zat metabolit ini bisa dipengaruhi dari faktor internal tubuh ataupun faktor eksternal tubuh. Kalau faktor internal, contoh kondisi hatinya, ya, karena yang berperan untuk memetabolisme itu adalah hati. Kalau faktor eksternal, itu faktor-faktor yang dipengaruhi dari obat itu sendiri. Ini untuk konsep obat. Gimana? Ada pertanyaan dulu sampai sini, teman-teman? Cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, kalau jelas kita lanjut ke PPT yang tadi ya. Nah, sekarang kita bahas nih, gimana sih Kak cara ngebedain antara hiperglikemi sama DM? Ya, tadi teman-teman udah bilang tuh, hiperglikemi artinya adalah peningkatan kadar glukosa. Ya, tapi bisa nggak sih kita bilang kalau pasien yang hiperglikemi itu pasti DM? Bisa nggak teman-teman? Ya, Kak. Enggak, Kak. Enggak ya, belum tentu. Contohnya, teman-teman makan nasi nih. Nasi itu mengandung glukosa nggak? Iya ya. Iya. Nah, Mengandung, setelah teman-teman makan nasi, teman-teman cek kadar glukosa darah teman-teman. Kira-kira tinggi nggak? Tinggi. Apakah teman-teman dikatakan pasien diabetes mellitus? Tidak. Enggak ya. Karena itu adalah suatu kondisi. Bisa jadi penyebabnya karena kondisi teman-teman yang setelah makan. Ya. Tapi kalau pasien DM, itu udah pasti yang namanya hiperglikemi. Nah, jadi kalau ditanya apa bedanya pasien DM sama hiperglikemi, gampangnya kalau hiperglikemi itu cuma kondisi kelebihan kadar glukosa darah yang tidak mungkin menyebabkan penyakit DM atau belum menyebabkan penyakit DM, tapi kalau DM itu adalah penyakitnya. Nah, penyakitnya ini udah pasti ditandai dengan yang namanya peningkatan kadar glukosa darah. Oke, jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Nah, kalau jelas, sekarang kita lihat nih, ternyata DM itu dibagi jadi 3 tipe ya, teman-teman. Yang pertama, tipe 1. Kira-kira tipe 1 itu penyebabnya apa? Gangguan autoimun. Kerusakan pada sel beta pankreas, Kak, yang menghasilkan insulin. Oke. Kira-kira generatif atau degeneratif? Generatif. Generatif ya. Generatif. Tuh. Nah, kalau tipe 1, dia artinya generatif. Nah, dia disebabkan karena pankreas kita nih, si sel beta pankreas, udah tidak bisa memproduksi yang namanya insulin. Ya. Jadi teman-teman bisa kebayang tuh, oh kalau yang namanya DM tipe 1, udah nggak bisa produksi insulin. Kira-kira kalau udah nggak bisa produksi insulin, obatnya apa? Insulin, Kak. Insulin. Jelas ya untuk DM tipe 1. Jadi kalau nemu soal DM tipe 1, udah jawaban teman-teman pasti insulin. Nggak usah mikirin yang namanya ADO atau obat diabetes oral. Ya. Itu udah di blacklist nih sama teman-teman. Teman-teman udah langsung jawab yang namanya insulin. Nah, kalau DM tipe 2, kalau tadi DM tipe 1 generatif, kalau DM tipe 2 Degeneratif. oke, degeneratif. Kira-kira kalau degeneratif itu kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Penyebabnya apa sih si DM tipe 2 ini? Reseptor GLUT4-nya udah nggak sudah resisten terhadap insulin atau sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin. Oke, ada lagi yang tahu selain itu? Karena kebiasaan. Defisiensi sekresi insulinnya relatif. Kalau DM tipe 2, sebenarnya
sel beta pankreasnya masih bisa memproduksi insulin ya teman-teman. Cuma kadarnya terlalu sedikit. Ya, contoh teman-teman makan glukosa atau makan nasi nih, kira-kira kandungan glukosanya ada 50. Tapi kalau pada pasien DM tipe 2, itu si insulin yang diproduksinya nggak bisa sebanding 50 juga. Tapi bisa jadi lebih kecil, contoh cuma 25. Nah, otomatis kadar glukosa darah teman-teman akan lebih tinggi. Ya, karena tadi ingat konsepnya, seharusnya glukosa itu berikatan nih sama si insulin. Ya, tapi si insulinnya ternyata jumlahnya lebih sedikit. Jadi glukosa yang lainnya, yang 25 lainnya, nggak bisa diikat tuh sama si insulinnya. Ya, jadi menyebabkan yang namanya DM tipe 2. Itu gampangnya. Oke? Paham ya bedanya antara DM tipe 1 sama DM tipe 2? Iya, Kak. Oke. Nah, kalau tadi DM tipe 1 kita bilang terapinya pakai insulin, kalau DM tipe 2 kita bisa lihat terapinya berdasarkan apa, teman-teman? Pernah dengar yang namanya HbA1c? Iya, Kak. Ya. Kalau pasien DM tipe 2, kita terapi berdasarkan nilai HbA1c. Nanti kita bahas di bawah, kapan sih dia dapat monoterapi, atau dual terapi, atau triple terapi, atau menggunakan insulin itu kapan? Ketika nilai HbA1c-nya itu berapa? Sebentar ada di slide yang bawah. Ya. Nah, yang ketiga adalah DM tipe lain. Nah, DM tipe lain ini yang paling sering keluar di soal UKAI itu adalah yang disebut dengan DM gestasional. Apa sih DM gestasional? Ada yang pernah dengar? kehamilan. Iya, Ya, pada betul ya. DM DM yang terjadi pada ibu hamil. Ya. Nah, kalau yang lainnya nih, DM gangguan endokrin dan lain sebagainya, ini biasanya karena adanya gangguan pada sistem metabolik dalam tubuh kita. Tapi ini jarang banget keluar di soal UKAI. Cuma ini untuk pengetahuan teman-teman. Yang paling sering keluar itu yang oke, jelas ya untuk perbedaannya. Nah, ini adalah kriteria diagnosanya. Jadi teman-teman harus tahu tuh kadar normal HbA1c itu berapa, kadar normal GDP itu berapa, GD2PP berapa, dan GDS itu berapa. Karena biasanya soal-soal UKAI ini menyebutkan nih teman-teman parameter-parameter ini. Nah, sebenarnya kalau nanti UKAI itu ada, teman-teman bisa buka tabel data lab. Ya, ada disediakan tabel data lab. Cuma kalau misalnya teman-teman harus buka tabel data lab, sangat sayang sih waktunya. Belum nanti teman-teman harus nyari dulu, ya kan? Pasti kan memakan waktu. Lebih baik dihafal kalau saran saya. Karena kan nggak terlalu susah juga ya buat menghafalnya. Cukup teman-teman ingat nih, oh kalau normalnya nilai HbA1c itu adalah lebih dari 6,5%. Terus kalau GDP itu yang ini nih, yang lebih dari 126. GD2PP lebih dari 200, GDS juga lebih dari 200. Ini yang normal kita pakai nih. Ya. Nah, kalau yang ini tuh berdasarkan ADA dan juga AASE. Nah, bedanya apa? Kalau ADA itu kan dia association-nya punya American ya. Nah, kalau yang ini juga sebenarnya punya American, cuma yang banyak digunakan sebagai literatur utama yang ini nih, yang ada. Kalau yang ini sudah jarang digunakan. Kak, maaf aku mau tanya, Kak. Iya, boleh. Konfirmasi tadi tuh maksudnya yang 6,5 1C-nya itu kalau dengan kadar segitu dia ditegakkan diagnosis DM atau itu yang normalnya? Oh, enggak. Ini kriterianya ini dia dikatakan lebih DM kalau misalnya segini. Iya, soalnya tadi ada agak ambigu bilangnya normal. Iya, berarti ini DM yang
Kalau yang ini nih, kalau yang ini tuh dia kategorinya normal, dia dikatakan DM ketika kadarnya segini nih, ya. Nah, tapi kalau yang ini tuh goal terapinya. Jadi misal nih, apa ya, bukan misal sih, kayak HbA1c-nya. HbA1c-nya itu kita bilang dia normal atau pasiennya itu bisa kadar glukosa darahnya rendah, itu ketika kadarnya itu kurang dari 7%. Menurut ADA, ya. Tapi kalau menurut AACE, dia baru dikatakan pasiennya itu normal, hiperglikeminya itu ketika kadar HbA1-nya kurang dari 6,5. Kayak gitu. Nah, berarti kita bisa ambil summary nih. Oh, dari kedua ini kan yang paling rendah itu sih 6,5% ya. Nah, ketika kadarnya lebih dari 6,5%, dia udah dibilang kondisi yang hiperglikemi. Kayak gitu. Cuma emang secara nasional ya, kalau teman-teman baca di Permenkes juga, dia dinyatakan kasusnya pasien normal dari DM itu atau kadar glukosa darahnya normal itu adalah kurang dari 6,5. Kalau teman-teman buka di buku-buku ataupun di Permenkes ya, kalau kita kan Indonesia ya, jadi panduan utamanya adalah di Permenkes. Gitu. Jelas ya? Atau masih bingung? Iya udah Kak, pasti. Oke. Nah, ini tadi yang udah sempat kita bahas ya. Kalau terapinya nih DM tipe 1 pakainya insulin. DM tipe 2 tadi kita bahasnya nanti akan ada tuh monoterapi atau dia pakai double terapi, triple terapi ataupun menggunakan insulin. Nah, kalau DM tipe lain terutama pada gestasional tadi tuh kita fokus utamanya adalah menggunakan insulin. Oke. Nah, ini sekarang kita bahas terkait dengan mekanisme gimana sih si pasien itu bisa terkena yang namanya glukosa darah atau penyakit DM. Oke. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan penyakitnya, saya mau bahas dulu terkait gimana caranya glukosa darah kita itu bisa tinggi atau bisa rendah, ya. Jadi, gini teman-teman, ketika kita lapar nih, kondisi tubuh kita lapar di sini, nah, teman-teman akan merasakan lapar itu karena kondisi glukosa darah teman-teman itu menurun atau kadar gula darah teman-teman turun. Nah, ketika kadar gula darah teman-teman turun, otak akan memberi informasi nih, oh lapar, dengan ditandai yang namanya perut teman-teman keroncongan, ya, atau bunyi. Nah, nanti dia akan memicu nih, ini nih hormon grelin. Hormon grelin ini dihasilkan sama otak. Otak akan menghasilkan hormon grelin yang bilang, oh saya butuh makan. Oh saya mau makan nasi nih hari ini. Atau pengen makan mie ah. Nah itu yang memicu adalah hormon grelin yang ada di otak teman-teman. Nah setelah itu teman-teman makan. Contoh teman-teman makan nasi. Nah nasi itu ternyata memiliki kandungan yang namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dia dalam bentuk kompleks, teman-teman, yaitu dalam bentuk polisakarida. Nah, kalau sesuatu yang bentuknya kompleks, itu nggak bisa langsung masuk ke dalam tubuh kita. Dia akan masuk ke dalam tubuh kita ketika dalam bentuk yang lebih sederhana. Makanya, si polisakarida ini dipecah dulu sama dipecah dulu sama alfa glukosidase untuk menjadi yang namanya monosakarida. Nah, nanti monosakarida ini bisa masuk tuh, diserap di dalam tubuh kita. Nah, makanya kadar glukosa darah kita naik. Ya, meningkat nih kadar glukosanya. Padahal kan saya tadi udah turun ya. Nah, ketika dia naik, maka tubuh secara otomatis akan memproduksi yang namanya insulin, teman-teman. Nah, ketika tubuh memproduksi insulin, tadi ingat,
insulin pasangannya dari si glukosa ya. Ketika produksi insulinnya meningkat juga, kira-kira glukosa darahnya bakal naik atau turun? Turun. Turun ya. Contoh, teman-teman makan nasi nih, makan nasi glukosanya ternyata di sini sebanyak 50. Nah, setelah itu insulinnya dihasilkan nih. Insulin yang dihasilkan juga ternyata sebanyak 50. Nah, kira-kira glukosa darahnya bakalan meningkat atau menurun? Menurun. Menurun ya, karena sama-sama 50 nih ketemu. Ya, berpasangan 50 dan 50. Makanya kadar glukosa darahnya adalah turun. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Jelas, Kak. Nah, selain itu, ternyata nih di jalur yang ini nih, kan tadi jalurnya si karbohidrat itu dirubah menjadi monosakarida ya. Nah, ternyata ketika si karbohidrat ini dirubah menjadi monosakarida, dia akan menghasilkan yang namanya inkreatin, teman-teman. Ya. Nah, inkreatin ini tugasnya adalah membantu merilis yang namanya insulin. Jadi sebenarnya jalur ini tuh jalur singkatnya nih. Ya, tapi jalur kompleksnya atau penjelasannya adalah yang sebelah sini. Ya. Jadi dia akan menghasilkan yang namanya inkreatin. Nah, si inkreatin ini dia butuh waktu nih 5 sampai dengan 10 menit untuk menghasilkan satu buah insulin. Jadi ketika makanan masuk nih ke dalam tubuh, nah si monosakarida ini akan menstimulasi si inkreatin. Nah, inkreatin bakalan menghasilkan insulin dalam jangka waktu 5 sampai dengan 10 menit. Oke. Nah, si inkreatin untuk menghasilkan insulin ternyata butuh bantuan 2 enzim. Enzimnya adalah GLP1 dan GLP2. Nah, 2 enzim ini nih yang membantu untuk menghasilkan inkreatin. Oke. Nah, selain itu ternyata ada yang namanya reseptor DPP, teman-teman. Nah, reseptor DPP ini dia punya peran untuk gampangnya sebagai pengatur. Jadi, ketika kita makan banyak, itu nggak semuanya inkreatin itu akan dirubah menjadi insulin. Jadi tubuh itu punya sistemnya sendiri. Misal kita cuma butuh 10 insulin. Nah, inkreatin itu cuma perlu menghasilkan 10. Si DPP inilah yang menghambat nih, yang tugasnya sebagai pengontrol. Oh, lu ngasilinnya 15. Berarti yang 5-nya ini nggak boleh dikeluarin, nggak boleh dirilis. Yang boleh dirilis ke sini cuma hanya 10 insulin. Karena glukosa yang keluar ternyata cuma 10. Jelas ya? Jadi tugasnya si DPP ini sebagai pengontrol gitu. Kalau kita menghasilkan inkreatinnya lebih dari itu, buat apa? Kan insulinnya, misalnya nih insulinnya 15 ya, yang glukosa butuhinnya cuma 10. Berarti nanti 5-nya nggak punya pasangan dong, nggak punya glukosa. Nah, nanti bisa menyebabkan yang namanya kondisi hipoglikemi. Ya, makanya si DPP4 ini nih yang sebagai pengontrolnya. Nggak boleh lebih ataupun kurang dibandingkan dengan glukosanya. Oke, paham sampai sini? Ada Kak, pertanyaan? maaf, tadi kalau DPP 4-nya itu menghasilkan insulin lebih banyak, berarti nanti hipoglikemi ya? Iya, nantinya menyebabkan hipoglikemi. Karena kan tadi kita udah bahas kalau udah berpasang-pasangan tuh ya si insulin sama si glukosa. Kalau glukosanya banyak, insulinnya tinggi, ya kurang, bisa nyebabin hiper. Begitu pula sebaliknya, kalau insulinnya yang tinggi, glukosanya yang kurang, malah menyebabkan hipo. Tuh, makanya DPP4 itu peranannya penting tuh di tubuh kita. Gitu, ya. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan lagi?
Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut. Nah, kemudian ini untuk jalur yang atas, teman-teman. Nah, untuk jalur yang bawah, jadi secara tidak langsung tubuh kita ini ternyata menghasilkan yang namanya proses gluconeogenesis. Ada yang tahu proses gluconeogenesis itu apa? Ada yang pernah dengar? Proses Perubahan glukosa menjadi glikogen. berubah glukogen menjadi Glikogen menjadi glukosa. Kalau proses kalau yang merubah asam laktat menjadi asam amino, nama prosesnya apa? Mengubah asam laktat dan asam amino menjadi pirufat. Ada yang tahu? Saya. Kalau mengubah asam laktat dan asam amino ini menjadi pirufat, nama prosesnya apa? Ada yang pernah dengar? Namanya, ini kebalik ya. Kalau gluconeogenesis itu yang ini mengubah asam laktat menjadi asam laktat dan asam amino menjadi pirufat. Tapi kalau merubah glikogen menjadi glukosa adalah glikoneogenesis. Oke, suara saya masih kedengeran nggak? Masih, Kak. Soalnya sini hujan jadi takutnya nggak kedengeran jelas. Oke, jadi ini ada kesalahan tulisan ya. Jadi kalau yang glikogen menjadi glukosa namanya glikoneogenesis. Tapi kalau asam laktat ditambah asam amino menjadi pirufat, namanya gluconeogenesis. Oke, sebenarnya ini nggak terlalu banyak keluar di pembahasan soal sih, tapi kalau teman-teman paham nanti lebih mudah untuk memahami. Oke, nah sekarang kita lihat nih gimana sih proses yang namanya glikoneogenesis di dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh itu si glikogen ini akan dirubah menjadi glikosa melalui yang proses namanya asam laktat dan asam amino. Ya. Jadi ketika asam laktat bertemu dengan asam amino, dia akan berubah nih teman-teman menjadi yang namanya glukosa. Nah, ketika dia berubah menjadi glukosa, maka dia akan memicu yang namanya sel beta pankreas. Kita anggaplah si bulat ini, gambar ini adalah pankreas ya teman-teman. Nah, si pankreas ini, dia akan nyuruh tuh, sel beta, keluarin insulin kamu. Si glukosanya udah banyak. Nah, maka dia akan merilis yang namanya insulin. Ya, sebenarnya proses ini juga ada di tahapan proses yang atas. Cuma bedanya kalau ini terjadi secara alamiah di dalam tubuh, kalau yang atas terjadi karena adanya makanan. Oke, jelas ya? Nah, si sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin, dia butuh yang namanya bantuan ion. Nah, ionnya apakah yang dibutuhkan? Yaitu adalah ion Ca2+. Teman-teman pernah dengar yang namanya proses depolarisasi? Pernah, Kak. Ada yang pernah dengar depolarisasi? Kalau proses depolarisasi itu artinya ambil yang baik, buang yang buruk. Nah, kira-kira kalau dari Ca2+ sama K+, yang paling banyak yang mana plusnya? Ca2, Kak. Yang mana, teman-teman?
CA ya. Nah, karena CA paling banyak dan proses yang ada di dalam sel beta pankreas ini kita sebut adalah depolarisasi, maka yang akan ditarik untuk membantu proses insulin rilis adalah si CA. Nah, si CA inilah yang akan membantu proses yang namanya insulin rilis. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan dulu? Kak, maaf, suaranya putus-putus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita bahas terkait dengan obatnya. Benar nih, nggak ada pertanyaan ya? Kak, maaf, tadi yang penjelasan yang paling akhir tadi keputus soalnya suaranya nggak jelas. Yang mana tuh? Yang paling akhir tadi. Oh, yang CA atau K plusnya itu ya? Iya. Iya, Kak, itu Oke. keputus. Oke, saya ulang ya. Jadi, di dalam pankreas, nah si pankreas ini nih, ketika kadar glukosanya itu meningkat, nih, dia akan menyuruh yang namanya sel beta. Nah, sel beta produksi insulin karena glukosanya udah meningkat. Nah, tapi sel beta ini nggak bisa tuh ngeproduksi insulin sendiri. Dia butuh bantuan ion. Ionnya apa? Padahal di pankreas kita ada 2 ion tuh. Ada ion Ca2+, ada ion K+. Nah, yang disuruh adalah ion yang Ca2+. Kenapa Kak kok yang Ca2+? Karena di sini ada proses yang namanya depolarisasi. Nah, depolarisasi itu apa? Artinya, gampangnya dia adalah ambil yang baik dan buang yang buruk. Nah, dari kedua ion ini nih, yang paling baik atau yang paling banyak ionnya yang mana? CA2. Oke, Ca2+ nih muatannya lebih gede dibanding yang K+. Makanya dialah yang disuruh buat membantu sel beta untuk memproduksi yang namanya insulin. Oke, jelas ya? Jelas, Kak. Oke, kalau udah jelas sekarang kita bahas obatnya nih, karena obatnya lumayan banyak ya. Nah, obat DM yang pertama atau yang paling first line obat DM yang teman-teman tahu apa? Metformin. Biguanit, Kak. Biguanit ya, golongannya biguanit. Tapi nama obatnya adalah Metformin. metformin. Ya, ini first line utama. Ya. First line. Nah, kenapa sih kok si metformin itu kita bilang sebagai first line? Kenapa nggak obat yang lain? Nah, ternyata metformin itu punya 2 mekanisme kerja, teman-teman. Yang pertama, dia tugasnya adalah memblok si asam laktat buat ketemu sama asam amino. Nih, tugas pertamanya metformin. Kira-kira kalau asam laktat nggak ketemu sama asam amino, terbentuk nggak yang namanya glukosa? Enggak. Tidak. Ya, jadi secara utama nih di dalam tubuh, kenapa Kak kok nggak yang atas? Kan yang atas itu prosesnya melalui makanan. Kalau teman-teman nggak makan, kondisi ini tetap berjalan nggak di dalam tubuh teman-teman? Berjalan. Tetap berjalan, ya. Makanya kalau pasien-pasien DM yang utama atau first line-nya itu selalu dikasih metformin. Karena dia langsung ngehambatnya utama nih di produksi yang namanya asam laktatnya. Nah, selain itu, mekanisme yang kedua dari metformin, dia tugasnya adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, gimana Kak cara meningkatkan sensitivitasnya? Jadi, dia nih si metformin ini membantu menstimulasi si Ca2+-nya. Ya, teman-teman harus ingat kata-katanya, meningkatkan sensitivitas insulin. Kenapa saya bold atau saya tegasin sensitivitas insulin?
Karena nanti teman-teman jangan sampai kekecoh sama mekanisme kerjanya si sulfonylurea. Oke, nanti kita bahas nih yang sulfonylurea. Oke, jadi secara nggak langsung ketika teman-teman minum metformin atau pasien mengkonsumsi metformin, pertama dia udah ngeblok tuh, oh si glukosanya nggak mungkin dihasilin karena asam aminonya nggak ketemu sama asam laktat. Yang kedua, dia juga meningkatkan nih, menstimulasi si pankreasnya untuk memproduksi si insulin. Ya, otomatis ketika pasiennya kondisinya adalah hiperglikemi, tapi walaupun ini sudah dihambat, kadar glukosanya kan tetap tinggi ya teman-teman ya. Nah, itu tetap butuh kan bantuan dari si insulin. Makanya obat ini digunakan sebagai Oke, jelas ya? Jelas, Kak. Nah, sekarang kita harus tahu tuh efek sampingnya apa, Kak. Nah, ternyata proses ini terjadinya di hati, teman-teman. Adanya di hati. Makanya efek samping dari obat metformin adalah kaitannya dengan hati juga. Ya, hati dan juga ginjal, ya. Kenapa kok kaitannya dengan hati dan ginjal? Nah, efek sampingnya dia menyebabkan ketoasidosis laktat. Nah, ketoasidosis laktat ada yang tahu kondisi yang kayak gimana? Kondisinya yang Keracunan laktat, enggak sih, Kak? Karena asam amino. ketoasidosis. Dari kata-katanya asidosis, artinya Peningkatan asam laktat, Kak, jadi iya, asam. betul, kondisinya asam, teman-teman. Ya, asamnya gimana? Nah, coba teman-teman lihat asam laktat sama asam amino, ya. Asam laktatnya diblok nih, maka kondisinya dia akan kekurangan laktatnya, kekurangan asam laktat. Makanya dia dibilangnya ketoasidosis laktat. Nah, kondisi asamnya ini berkurang. Makanya ginjal kita lebih bersifatnya adalah basah. Oke. Nah, ini makanya kenapa kaitannya efek sampingnya adalah ketoasidosis laktat. Karena asam laktatnya diblok. Ya, makanya dia menyebabkan kondisinya basah. Terus di GI, Kak, efek sampingnya. Kenapa kok efek sampingnya juga di gangguan pencernaan? Karena nih, teman-teman lihat, ketika kadar glukosanya rendah atau kondisi glukosa darah kita menurun, maka kondisi saluran pencernaan kita pun akan terhambat. Ya, makanya obat metformin ini menyebabkan yang namanya gangguan intestinal atau gangguan pencernaan. Nah, selain itu dia juga menyebabkan neuropati perifer, ya, atau nyeri. Nah, karena efek-efek samping ini, coba yang paling banyak terjadinya di mana teman-teman? Ketoasidosis nih, efek samping yang paling khas kan ketoasidosis. Dia terjadinya di Ginjal. ginjal. Makanya dia kontraindikasi untuk pasien yang punya penyakit Gangguan ginjal. gangguan ginjal. Oke, make sense ya atau nyambung ya teman-teman? Jadi kalau teman-teman ngapalin suatu obat tuh kayak gitu gampangnya. Oh, obat ini kerjanya di mana? Karena kerjanya di sini nyebabin efek samping ini. Oh, efek samping ini banyaknya terjadinya di daerah ini. Makanya nggak boleh dipakai untuk pasien yang punya penyakit ini. Oke. Jadi teman-teman, satu kali memahami obat udah bisa dapat 3 mekanismenya, efek samping, dan juga kontraindikasi. Oke, ada pertanyaan dulu untuk metformin? Tidak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke obat yang kedua nih. Obat yang kedua adalah SU atau sulfonylurea. Contoh obatnya apa kalau sulfonylurea? Ada yang tahu?
Yang depannya gli, Kak, glibenclamid, gliclazid. Ya, benar ya. Glibenclamid, glimepirid, glicquidone, ya banyak ya. Nah, tapi ada juga yang bukan gli ya. Nanti coba teman-teman cari. Takutnya nanti keluar tuh yang bukan depannya G. Ya. Kadang suka ada aja soal-soal yang ngecoh gitu. Teman-teman nggak pernah ngeh, oh ini apa nih, obat apa gitu. Padahal itu obat golongan sulfonylurea. Tapi biasanya yang keluar sih yang ini nih, yang sering-sering keluar. Nah, dia mekanisme kerjanya adalah meningkatkan produksi insulin. Ya, yang harus digarisbawahi adalah produksi. Beda nggak sama yang tadi tugasnya si metformin? Beda. Kalau yang metformin sensitivitas. Oke, yang paling perannya utama kira-kira yang mana nih? Kalau pasiennya DM, kalau dari kata-kata ini ya, yang paling bagus gitu buat ginjal, produksi atau sensitif? Memproduksi. Produksi ya. Jadi kalau si metformin mah cuma ngerangsang doang nih, merangsang si sel beta pankreas, atau kita gampangnya dia cuma nyuruh ayo produksi. Tapi yang punya peranan memproduksi mah justru si ini nih obat golongan SU gitu. Atau dia mah cuma istilahnya mandornya doang lah, nyuruh doang nih si metformin. Yang sebagai pekerjanya itu si obat golongan sulfonylurea atau si SU. Ya. Jadi jangan ketuker kalau nanti nemu soal UKAI. Atau gampangnya, gimana sih cara dia memproduksinya? Dia memperbanyak si CA-nya nih. Tadi kan kita udah bahas ya, kondisi depolarisasi. Si CA-nya dibanyakin nih sama obat golongan SU. Nah, ketika CA-nya banyak, maka dia akan menghasilkan insulinnya banyak. Oke, jelas ya bedanya? Nah, terus efek sampingnya apa? Dia menyebabkan hipoglikemi. Kenapa kok hipoglikemi? Karena kalau produksinya diperbanyak, misal nih insulinnya banyak banget, 50, tapi ternyata glukosanya cuma ada 20. Nah, tadi kondisinya nyebabin apa? Hipoglikemi ya. Jadi obat yang punya efek samping hipoglikeminya kuat adalah si sulfonylurea. Oke. Nah, selain itu, dia juga meningkatkan yang namanya berat badan. Nah, kira-kira kalau pasiennya obesitas, boleh nggak dikasih obat golongan sulfonylurea? Nggak boleh, Nggak Kak. boleh, Nggak Kak. boleh. Nggak Dikasihnya boleh. obat apa? Metformin. Oke. Kenapa metformin? Balik lagi ke dia sebagai first line. Ya. Itu aja gampangnya kalau kita muter-muter. Oh iya, first line-nya metformin kan yang dibilang pasiennya cuma obesitas, bukan gagal ginjal. Oke, jelas ya? Nah, kalau udah jelas kita lanjut nih. Obat selanjutnya adalah ini yang kerjanya di atas atau yang diproses ketika adanya makanan. Nah, itu yang pertama adalah si inhibitor alfa glukosidase. Nah, si inhibitor alfa glukosidase ini dia dari namanya udah jelas nih, inhibitor alfa glukosidase. Berarti kerjanya gimana? Menghambat siapa? Enzim alfa Enzim alfa Ya. Betul ya. Kalau ada se gini artinya dia enzim ya. Nah, kalau ini dihambat, kira-kira glukosanya bisa masuk ke dalam tubuh nggak? Enggak. Enggak ya. Karena kan nggak jadi nih yang si monosakarida. Nah, karena dia nggak bisa masuk ke dalam tubuh, kira-kira glukosa darah bakal meningkat atau enggak? Enggak. Ya. Obatnya apa yang inhibitor alfa glukosidase? Akarbos. Akarbos. Selain akarbos? Miglitol bukan ya? Iya, betul ya. Miglitol. Jadi minimal teman-teman hafalin 2 obat per golongan.
Jangan cuma hafal satu. Oke? Takutnya nanti soalnya pernah kejadian di zamannya saya tuh. Waktu UK-nya saya cuma waktu tryout itu saya cuma hafal salah satu obat dari satu golongan. Ternyata yang keluar itu obat lain. Nah, saya nggak pernah dengar. Nah, itu jadi bahan evaluasi. Jadi dari awal teman-teman tanemin minimal hafal 2 obat per golongan. Biar kalau bisa yang beda, teman-teman. Contoh, kayak ini nih, akarbose. Nah, kalau bisa nyarinya golongan obat lainnya yang beda. Misalnya tadi miglitol. Kalau emang obatnya sama semua, kayak contohnya nih, sulfonylurea obatnya hampir mirip kayak glibenclamid, glimepiride, ya mau nggak mau teman-teman hafalinnya itu. Tapi kalau ada yang berbeda, hafalin yang berbeda. Biar nanti kalau di soalnya atau opsi jawabannya itu ada yang mirip-mirip, oh kayaknya ini golongannya ini deh. Oke. Nah, efek sampingnya dia adalah gangguan pencernaan. Ya, paling sering adalah flatulence dan kembung. Kira-kira ada yang bisa ngaitin kenapa kok bisa nyebabin efek samping ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, kenapa, Kak? Karena nih, teman-teman bayangin, teman-teman makan nasi, tapi makanannya itu nggak masuk ke dalam saluran pencernaan teman-teman. Ya, atau gampangnya udah masuk ke saluran pencernaan teman-teman. Tapi ketika di hati, prosesnya itu nggak dilanjutin. Nggak dibawa sampai dengan ke usus halus, ke usus besar. Tuh. Jadi si makanannya ini tuh mandek aja di lambung teman-teman. Nah, ketika makanannya itu mandek atau nggak melalui proses usus halus, usus besar, makanan itu nggak bisa diproses tuh. Ketika banyak, numpuk-numpuk, maka menyebabkan yang namanya kembung dan juga flatulence ya, atau kentut. Kayak gitu. Nah, makanya efek samping si akarbose itu 2 itu, si flatulence dan juga kembung. Oke? Nah, akarbose ini obat DM yang paling unik. Nah, biasanya pertanyaannya adalah terkait dengan cara minum obat. Kapan tuh si akarbose diminum? Pada saat suapan pertama. Nah, benar ya. Pada saat suapan pertama. Kenapa kok suapan pertama? Ada yang tahu kaitannya apa? Kaitannya sama jadi pas mau makan itu biar nggak jadi deh kan. nggak apa-apa, kenapa? Ya, jadi pas mau makan itu kayak udah ada karbosanya gitu loh, jadi kayak nggak bakal keserap tuh si karbonya karena udah ada. Bener banget ya kan dibilang ketika makan itu polisakarida akan dirubah menjadi monosakarida. Kalau obat ini kita minumnya setelah makan, bisa jadi si polisakaridanya udah duluan dirubah sama menjadi monosakarida sama si alfa glukosidase. Nah, kalau misalnya udah dirubah, buat apa kita minum si akarbose? Ya, udah nggak ada faedahnya, udah nggak ada fungsinya. Ya, makanya dia diminum pada saat suapan pertama. Tujuannya, biar makanan yang kita makan langsung diblok nih sama si akarbose. Jadi si akarbosenya ini langsung ngehambat si alfa glukosidase. Makanannya nggak bisa masuk dan dirubah menjadi monosakarida. Tuh ya, jelas ya? Oke, selanjutnya obatnya ada. Ini obat yang ketiga nih. Yang keempat adalah si agonis GLP-1. Nah, tadi saya udah bilang, kalau inkreatin ini untuk rilis, dia butuh bantuan si GLP-1 sama GLP-2. Nah, tapi yang paling sinergis adalah si GLP-1 atau yang paling punya peranan tinggi. Nah, obat DM-nya adalah sifatnya sebagai agonis. Tadi agonis artinya kerjanya gimana?
Meningkatkan. Oke, meningkatkan. Jadi dia membantu nih, membantu si GLP untuk mempercepat juga menghasilkan yang namanya si incretin. Ya, jadi dia meningkatkan incretin release. Tadinya normalnya incretin itu akan rilis selama 5 sampai dengan 10 menit. Tapi coba teman-teman bayangin, kalau pasiennya DM, glukosa darahnya udah tinggi, tapi incretinnya nggak rilis-rilis, insulinnya nggak rilis-rilis. Kira-kira pasiennya kadar glukosa darahnya makin tinggi nggak? Makin tinggi. Makin tinggi. Makanya dia minta bantuan nih sama si GLP. Ayo cepetin, biar nggak nyampe 5 menit, si incretinnya udah turun. Nah, kalau belum 5 menit aja incretin udah turun, nanti kadar insulinnya turunnya makin cepat, maka glukosa darahnya bisa teratasi atau bisa turun. Oke, jelas? Paham? Paham, Kak. Oke, obatnya dia exenatide, yang ada tide-tidenya nih. Dia masuk ke dalam golongan GLP-1. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir. Sebelum terakhir, ini adalah si inhibitor DPP-4. Nah, gimana Kak kok inhibitor? Padahal tadi Kakak bilang si DPP-4 itu bagus dalam tubuh kita, biar nggak nyebabin hipoglikemi. Iya nggak? Nah, tapi kalau pada pasien DM, justru si DPP ini harus kita blok. Kenapa tuh kita blok? Ada yang tahu? Kenapa Kak Yunita? Suaranya nggak kedengeran. Oke. Kenapa kok kita blok? Karena kalau DPP-nya kita biarin, yang tadinya seharusnya si incretinnya udah dicepetin nih, dia udah rilis misalnya 5 menit. Tapi di sini dihambat nih sama si DPP. Lu nggak boleh keluarin 10, lu cuma boleh keluarin 5. Tapi padahal pasiennya DM yang butuh yang butuh insulin cepat. Makanya si DPP ini harus kita blok kalau pada pasien DM. Biar apa? Biar si insulin yang rilisnya ini bisa cepat keluarnya. Ya. Jadi nggak ada yang ngehambat lagi, atau gampangnya nggak ada penjaganya lagi. Dia udah bisa langsung keluar aja nih 5 menit langsung. Tanpa harus, misalnya kalau tadi normalnya kan 5 menit, terus dia harus ketemu dulu nih sama DPP. Oh ya, makin lagi kehambat, terus belum lagi, oh kan butuhnya cuma 10 misalnya. Tapi kan kalau pada pasien DM, sebenarnya boleh-boleh aja keluar semua. Karena kan yang glukosanya tinggi ya, makanya si DPP ini harus mengeluarkan semuanya. Tapi kan waktunya lagi, dia harus transit lagi di sini. Yang tadinya seharusnya bisa langsung terobos nih ke sini menghasilkan insulin, tapi kalau ada DPP, dia harus berhenti dulu, harus transit. Kalau transit makan waktu yang lebih lama nggak kira-kira? Iya, lebih lama. Iya, makanya kalau pada pasien DM, si DPP-nya harus diblok. Biar nggak transit langsung cepat keluar si insulinnya. Oke. Obatnya apa? Obatnya dia nama cewek. Sita, Lina, Vida. Cara ngapalinnya. Ntar tinggal belakangnya pasti sama, gliptin semua. Oke. Yang cowok-cowok, jadi kalau ngapalin obat DPP-4, ingat aja obat yang namanya cewek semua nih. Si Sita, si Lina, si Vida. Ya, karena nggak ada kan cowok-cowok yang namanya Sita, Lina, sama Vida. Oke. Nah, obat diabetes oral yang terakhir adalah si golongan thiazolindindion. Ya, obat thiazolindindion ini dia bekerja dengan cara meningkatkan reseptor insulin. Ya, jadi yang kerjanya sama insulin ada 3 obat nih teman-teman. Ya, harus ingat tadi metformin dia sensitivitas insulin, sulfonylurea produksi insulin,
Kalau thiazolindindion atau obatnya adalah pioglitazone, dia kerjanya di reseptor insulin. Oke, beda ya, teman-teman bisa tahu ya. Jadi ketika insulin rilis, dia harus berikatan nih sama reseptornya di sini. Ketika dia sudah berikatan sama reseptornya, barulah si insulin ini bisa bekerja sebagaimana mestinya. Tadi konsep obat ya, obat itu harus ketemu sama reseptornya ya, atau setiap zat itu dalam tubuh kita pasti punya reseptor. Nah, obat ini justru meningkatkan biar lebih cepat nih si insulin duduk di reseptornya, maka lebih cepat dia buat rilis. Oke. Nah, obat ini nih, si pioglitazone ini, dia digunakan utama pada pasien dengan, ada yang tahu apa? Gangguan apa? Gangguan ginjal. Ya. Jadi kalau udah ada soal bilang pasiennya gangguan ginjal, oh nggak mungkin dikasih metformin, karena tadi kontraindikasi. Teman-teman langsung merujuk jawabannya adalah si pioglitazone. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah osteoporosis. Nah, selain itu ada udem, teman-teman. Nah, selain udem juga dia meningkatkan BB. Jadi udah pasti nih kalau pasiennya obesitas, nggak bisa nih kita kasih obat ini. Pasiennya punya udem ya, atau hipertensi, nggak boleh nih kita kasih obat ini. Atau pasien lansia, ya, nggak boleh kita kasih obat golongan thiazolindindion. Nah, kalau pasiennya cuma bilang, oh pasiennya punya riwayat ginjal, langsung tuh kita jawab, oke kita kasih thiazolindindion atau pioglitazone. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Sama terakhir itu ada obat yang namanya SGLT2, teman-teman. SGLT2 ini dia obatnya ada di ginjal ya. Tapi ini obatnya jarang dipakai juga karena dia nggak selektif. Nah, obat SGLT2 contohnya ada yang tahu apa? Empagliflozin. Ya, yang belakangnya fozin ya, empagliflozin. Nah, dia kerjanya dengan cara meningkatkan ekspresi glukosa di ginjal. Jadi dia kerjanya berlawanan. Nah, sebenarnya kan glukosa itu zat yang tidak boleh dikeluarkan melalui urin. Ya. Nah, tapi dia justru mengeluarkan nih, dikeluarin si glukosanya sama obat si SGLT2. Gitu. Jadi dia melawan takdirnya si ginjal. Nah, di sini dia nggak boleh dipakai buat pasien dengan penyakit ISK. ISK dan juga gagal ginjal ya, karena kerjanya di ginjal nih. Logikanya kondisi normal aja ginjal kita udah mengeluarkan urin berat, ditambah lagi urinnya itu mengandung glukosa. Teman-teman bisa bayangin urin ketika mengandung glukosa kondisinya lebih cair atau lebih kental? Lebih kental ya. Maka ginjalnya akan bekerja lebih keras tuh. Kalau pasiennya udah punya gagal ginjal, makin berat enggak? Berat. Makin berat ya. Jadi udah tahu tuh, oh kalau yang gagal ginjal nggak boleh dikasih metformin sama dikasih SGLT juga. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut ke PPT selanjutnya. Ini sama ya, PPT ini tuh penjelasan yang tadi, cuma kalau saya lebih senang bahas yang tadi, pakai penjabaran yang tadi. Sebenarnya sama aja nih, ini ketika di kondisi dalam darah, ada makanan, kemudian ini yang proses gluconeogenesis yang tadi. Ya. Ini yang gluconeogenesis. Oke, ini juga sama pelepasan insulin tadi, sudah saya jelasin juga. Nah, ini rangkumannya nanti teman-teman bisa baca, tapi secara lengkap, secara garis besarnya udah saya jelasin tadi. Nah, ini yang paling harus teman-teman pahami.
kapan sih Kak kita treatment atau terapi pasiennya pakai single terapi, double terapi, atau triple terapi? Nah, kita lihat teman-teman. Jadi dibilang nih, ketika kadar HbA1c pasiennya itu kurang dari 6,5%, untuk pasien tanpa penyakit serius dan resiko hipoglikemi rendah, maka kita cuma butuh modifikasi gaya hidup dan juga monitoring kadar glukosa darah. Ya. Atau gampangnya, ketika pasiennya nggak punya riwayat penyakit lain atau komorbid dan kadar HbA1c-nya ini masih di ambang normal 6,5% sampai dengan lebih dari 6,5%, maka kita cukup atur diet makannya, pola makan dan pola hidupnya. Nah, tapi ketika kadarnya itu adalah ketika yang pertama, ketika kadarnya dia ada kurang dari 7,5 tapi tidak lebih atau kurang dari sini ya. Jadi ambangnya 6,5 sampai dengan 7,5 nih range-nya dia, maka kita kasih monoterapi. Ya, monoterapinya apa? Otomatis first line pasti kita kasih yang si metformin. Ya. Kalau nggak bisa Kak metformin, misalnya pasiennya gagal ginjal, udah pasti tuh kalau gagal ginjal kita kasih dia obat yang lain, apa misalnya yang selain si metformin. Yang nggak boleh nih, ada kata warning nih di sini adalah golongan thiazolindinedione dan juga sulfonylurea. Oke. Nah, kita bilang jika HbA1c belum mencapai kadar kurang dari 7% dalam waktu 3 bulan, maka terapinya harus dikombinasi. Nah, misal dia udah minum metformin nih, setelah 3 bulan dia cek HbA1c-nya lagi, ternyata kadarnya masih sama, masih 7,5. Maka kita lanjutkan ke monoterapi yang kedua, ke terapi yang kedua, yaitu yang kombinasi. Ya, kenapa kok harus dikombinasi? Karena ternyata setelah 3 bulan, kan pengecekan HbA1c itu selama 3 bulan sekali ya teman-teman. Nah, ternyata kadarnya masih tinggi. Berarti kan bisa kita bilang penggunaan satu obat itu tidak efektif. Berarti kita lanjut menggunakan obat tambahan yang kedua. Nah, tambahannya apa? Obat utamanya tetap si metformin. Ya, tetapi tinggal ditambah nih. Ditambahnya sama apa? Kalau yang kedua kombinasi, berarti dia ditambah GLP-1 atau SGLT2 atau DPP-4. Ya. Nah, sama si thiazolindinedione, sulfonylurea, sama basal insulin itu belum diperbolehkan. Oke. Nah, terus kalau misalnya setelah 3 bulan ternyata dicek kadar HbA1c-nya masih tinggi, masih lebih, bahkan lebih dari 7,5 misalnya. Nah, itu kita bisa langsung pakai yang namanya 3 kombinasi obat. 3 kombinasi obatnya apa nih? Kita bisa gabung metformin ditambah GLP-1RA. Misalnya teman-teman tadi di sini udah pakai GLP-1RA, berarti yang tambahinnya adalah SGLT2. Ya. Nah, Kak, kalau misalnya ternyata dari awal pasiennya itu dicek HbA1c-nya udah lebih dari 7,5 bahkan sampai dengan 9%. Nah, itu udah langsung tuh teman-teman pakainya 2 kombinasi dulu. Setelah 3 bulan baru teman-teman ganti ke yang 3 kombinasi. Tuh. Nah, kalau kadar HbA1c-nya ternyata setelah diterapi pakai 3 kombinasi masih tetap tinggi. Nah, berarti kita harus pakai yang namanya tambahan insulin. Ya. Kalau dari awal dia HbA1c-nya udah lebih dari 9 nih, berarti dia udah harus nih, ada kombinasi nggak? Kalau nggak ada kombinasi, dia pakainya 2 terapi. Kalau ada kombinasi, dia, ada penyakit penyerta gitu ya, dia pakainya 3 kombinasi. Nah, terus dia juga harus pakai namanya insulin. Sebenarnya kalau ini teman-teman nggak usah pusing sih, soal UK itu nggak akan sedetail ini nanyain pakai single terapi, double terapi, terapinya apa, itu nggak akan. Cuma ini perlu teman-teman tahu nih, jadi nanti ketika teman-teman kerja, teman-teman magang di rumah sakit atau PKPA, oh saya tahu nih kalau pasiennya di resepnya 2 obat
diabetes ternyata itu ditandai karena HbA1c-nya tinggi. Oke, jelas ya? Atau ada pertanyaan dulu untuk ini slide yang ini? Jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Nah, ini terapi pemakaian insulin. Teman-teman juga harus hafal apa aja sih yang namanya insulin rapid ya. Insulin itu ternyata ada dibagi 4 nih. Kalau apa bedanya rapid sama short? Ada yang tahu bedanya rapid acting sama short acting? Kalau rapid dia lebih cepat, Kalau short? dia pendek kerjanya. Maksudnya intervalnya. Ayo, bukan. gimana? Pernah dengar kata onset atau durasi? Ya. Durasinya dia lebih pendek berarti yang short. Iya, benar ya. Kalau yang short acting durasinya pendek. Kalau yang rapid acting onsetnya yang pendek. Gitu. Maksudnya kalau onset itu kan berarti dia menimbulkan efeknya tuh cepat gitu. Tapi kalau yang short acting dia kemampuannya tuh cuma sebentar, nggak lama. Gitu. Kalau intermediate dia sedang ya, tadi durasinya sedang, sedangkan kalau yang long acting itu durasinya yang lama. Nah, obatnya apa aja? Kalau yang rapid itu adalah LAG, Lispro, Aspart, Glulisin. Teman-teman mau bikin singkatan apa bebas. Kalau saya bikin singkatannya LAG, LAG, Lispro, Aspart, Glulisin. Kalau yang short, karena di sini ada R nih di shortnya, berarti dia pakainya Humulin R, Novolin R. Yang intermediate, karena ada kata-kata inter, N-nya nih, ada N-nya, berarti dia Humulin N, Novolin N. Yang long acting, itu udah pasti cuma si Glargin sama DT. Oke. Nah, selain itu, teman-teman juga harus hafal Glargin nama lainnya apa? Lantus. Detemir nama lainnya apa? Levemir. Lispro nama lainnya apa? Aspart nama lainnya apa? Glulisin nama lainnya apa? Tuh, ada yang tahu Lispro nama lainnya apa? Humalog. Iya. Kalau Aspart? Novorapin atau sebut juga Novolog ya. Kalau Glulisin? Rapidra. Oke ya, udah tahu. Nah, biasanya nih kalau saya ngajar nih atau membahas soal yang sering ketuker adalah Glulisin sama Glargin. Ya, karena sama-sama G. Ya, jangan sampai ketuker ya. Kalau Glulisin itu punyanya rapid. Kalau yang long itu si Glargin. Oke? Terus apalagi ya insulin itu yang teman-teman harus ingat. Nah, terus ini nih sering juga keluar terkait dengan perhitungan insulin. Ya. Nah, kalau perhitungan insulin, teman-teman itu cuma ada 2 yang teman-teman hitung. Yang pertama adalah insulin prandial, yang kedua adalah insulin basal. Ada yang tahu bedanya basal sama prandial? Prandial itu insulin yang dibutuhkan ketika saat makan. Kalau basal ketika tidur biasanya itu. Iya, prandial. Dari katanya aja prandial, artinya setelah makan. Ya, nih, arti kata prandial itu setelah makan. Nah, kira-kira kalau yang setelah makan itu insulin yang jenis apa aja? Atau yang penggunaannya bisa lebih dari 1 kali. Kira-kira insulin apa? Rapid acting. Rapid acting sama Short acting. Sama short acting ya. Nih, jadi obat-obat insulin yang rapid acting sama short acting masuknya ke yang dalam insulin prandial. Nah, kalau ini udah rapid acting sama short acting, kalau yang basal berarti yang apa? Long acting sama intermediate acting ya. Karena dia penggunaannya 1 kali dalam sehari. Nah, gimana Kak cara ngitungnya nih? Teman-teman harus tahu karena ada waktu UKY yang bulan September kemarin keluar kalau nggak salah perhitungan insulin.
Nah, pertama kita hitung yang namanya IHT, teman-teman. Nah, IHT ini kalau diketahui di soal, unitnya berapa, berarti pakai unit yang diketahui di soal. Tapi kalau nggak diketahui, berarti pakai ketentuan, yaitu 0,5 unit. Nah, 0,5 unit ini dikali sama berat badannya. Berat badan pasiennya berapa? Itu bisa kita ketahui si IHT-nya. Ya. Jadi rumus IHT adalah 0,5 unit dikali sama berat badan. Nah, setelah itu kita lihat di soalnya mintanya apa. Kalau dia mintanya basal atau IBT, nih insulin basal, kita tinggal kali hasil dari IHT ini dikali sama 40%. Ya. Tapi kalau misalnya dia mintanya prandial, kita kali sama 60%. Oke. Nah, kalau yang basal itu udah kita pakai untuk 1 kali pemakaian. Nah, karena tadi ingat basal itu yang dia kerjanya long acting atau intermediate, berarti cuma untuk 1 kali. Nah, sedangkan kalau yang prandial nih, setelah kita dapat hasilnya dikali 60%, itu kita harus bagi lagi. Dia minta berapa kali? Kalau nggak ada keterangannya, berarti kita bagi menjadi 3 kali. Nah, tapi kalau ada keterangannya 2 kali, kita bagi menjadi 2 kali. Nah, kalau 3 kali, dia sama rata ya teman-teman. Berarti kan 60 hasil ini tuh kita bagi menjadi 1/3 nih. 1/3, 1/3. Jadi 1 kali ini tuh nih untuk 1 kali pemakaian. Nah, tapi kalau yang 2 kali nih, yang 2 kali pemakaian, biasanya dia bilang tuh, buat digunakan pagi dan siang dan juga malam. Ya. Nah, ini kita nggak bisa langsung bagi menjadi 1/2. Ya, tapi kita bagi menjadi nih, kalau yang pagi dan siang nih, pagi dan siang, kita baginya menjadi 2/3. 2/3 dikali sama IHT. Nah, tapi kalau dia untuk malam, kita baginya dia sama 1/3 dikali sama IHT. Ya, jadi teman-teman harus lihat dulu nih konsep soalnya. Kalau dia mintanya 3 kali, berarti teman-teman hitungnya kayak gini nih, kayak yang bawah, langsung dibagi 1/3. Tapi kalau dia mintanya 2 kali, berarti lihat 2 kalinya di soal bilang apa? Biasanya soal tuh selalu bilang di opsi jawabannya pagi dan siang sama malam hari. Berarti teman-teman bagi nih, pagi dan siang dosisnya adalah 2/3 dikali IHT, malamnya adalah 1/3 dikali sama IHT. Oh. Jelas, ada pertanyaan sampai sini untuk perhitungan insulin? Ada pertanyaan, teman-teman? Maaf, mau nanya kalau yang unitnya itu berarti tergantung di soalnya nanti ada ya kayak biasanya ya? Yang unit ini? Iya, Kak. Kalau tergantung soal ya, kadang ada, kadang enggak. Kalau misalnya enggak ada unitnya, berarti kita udah pasti pakai 0,5 unit. Tapi kalau soalnya bilang, oh insulin yang dipakainya ternyata 1,2 unit, ya udah teman-teman langsung pakainya 1,2 unit dikali sama kilogram berat badan. Tapi kalau nggak ada langsung 0,5. Oke, ada pertanyaan lagi? Maaf mau tanya, itu tadi maksudnya 2/3 kali IHT apa yang prandial? Sorry, IPT ya, kok IHT? Ya, prandialnya, sorry. Iya, dikali sama yang hasil prandialnya. Oke, makasih udah diingetin. Itu mungkin. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, coba saya minta teman-teman hitung pasiennya menggunakan insulin, kemudian berat badan pasiennya itu 80 kg.
kira-kira berapa sih IPT sama IBT-nya? IPT-nya 24, IBT-nya 16. IPT-nya berapa? IPT-nya 24, IBT-nya 16. Yang lain sama dapat jawabannya Tadi berat badannya berapa, Kak? 80 kg. IPT-nya Maka 10. Terus Coba kalau kita jabarin dulu. Tadi kilogramnya dia mintanya di sini 80 mana? 80 dikali 0,5. 0,5 kali 8. Hasilnya berapa? 40. 40. Ya. Terus 40% dikali 40. 40% dikali 40. Berapa tuh hasilnya? 16 ya. Terus IPT-nya, prandialnya. 24, Gimana tuh cara dapetin 24-nya? 60 dikali 40% dikali 40. 60 dikali sama 40, 60% dikali 40 ya, dapat hasilnya 24. Nah, nanti kalau di soal nih bilang, si IPT-nya misalnya digunakannya untuk 2 kali sehari, pagi dan siang sama malam. Berarti 1 kali pemakaiannya berapa tuh buat pagi dan siangnya? 2/3 dikali 24 ya. Iya, berapa hasilnya? Unit sama 16. 16, Kak. Kalau yang malamnya? 8. Yang malamnya 8, Kak. Oke, kalau misalnya nih dari IPT-nya, dia langsung mintanya dibagi 3 kali sehari. Berarti berapa 1 kali pemakaiannya? 8. 8 unit. 8 unit. Oke, paham ya teman-teman? Atau ada yang masih bingung? Paham. Kalau yang masih bingung, tanya aja ya. Jadi biar teman-teman bisa ketika nemu soal insulin. Oke, kalau belum Tanya, Kak. ya boleh. Jadi kan itu yang PT-nya 24, terus untuk pagi dan siang itu kan 2/3-nya sama dengan 16. Maksudnya pagi dan siang sama dengan 16 itu maksudnya antara pagi atau siang gitu berarti ya? Iya, dia diminumnya cuma, ditusuknya itu, si insulinnya itu diberikannya cuma salah satu, antara pagi atau siang. Makanya dia dihitungnya 2/3. Gitu. Oke, Kak. Kan kalau yang 1/3 ini udah pasti nih, paginya 1, siangnya 1, malamnya 1. Soalnya saya pernah tuh waktu saya masih belajar sama kayak teman-teman, ya saya ngitungnya di sininya nggak 2/3, 1/3, kan diminumnya cuma 1 kali, kan logika saya. Tapi kan coba kalau teman-teman hitung, di sini kan seharusnya dibagi rata nih, dibagi 3. Tapi masa di sini hasilnya kita baginya 1/3, kan nggak mungkin. Atau dia kan mintanya 3 kali, tapi kita baginya kita mintanya 2 kali. Kita baginya dia 1/2. Misalnya hasil tadi nih 24, kita bagi 2 nih, 12. Sedangkan kan kalau kita pikir lagi, kondisi tubuh kita atau kadar glukosa darah di dalam tubuh kita ketika pagi dan siang sama ketika malam akan sama atau beda? Beda, Kak. Beda dong. Malam kan kita istirahat, kita udah nggak konsumsi makanan, pasti kadar glukosa darah kita bakalan lebih rendah. Makanya kita nggak bisa samain dosisnya sama yang si pagi atau siang ini. Tuh, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk perhitungan insulin? Jelas ya? Oke, kalau jelas nggak ada pertanyaan. Nah, ini
cara gampang untuk teman-teman menghafal efek samping dari insulin. Nah, efek samping dari obat antidiabetik. Nah, gimana Kak caranya? Teman-teman kelihatan jelas kan ya? Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini, yang di bagian yang sebelah sini nih, yang dari sini ke sini, ini ada angka, yang di sebelah sini, ini adalah obat antidiabetik oral, ya, atau ADO, antidiabetik oral. Nah, gimana Kak cara bacanya? Kita lihat nih, contoh pertama si metformin. Metformin, kalau efek samping hipoglikemi, dia relatif netral. Nah, yang biru itu netral, artinya dia nggak menimbulkan efek hipoglikemi. Nah, terus ke berat badan gimana metformin? Dia slight loss. Ya, berarti artinya dia aman. Ya, warnanya hijau nih, nggak menimbulkan yang namanya berat badannya itu menjadi turun. Nah, kalau ke renal atau ke ginjal gimana sih metformin? Ternyata dia warnanya warnanya orange. Nah, warna orange ini artinya dia kontraindikasi atau bisa kita sebut efek samping yang paling berat atau mayor. Nah, kalau yang warnanya oranye, dia kita sebut adalah moderat atau ya bisa kita sebut juga minor lah ya. Jadi kalau dari yang bagian ini nih kita lihat, oh ternyata si metformin ini dari semua efek samping, dia yang paling bahaya itu adalah terjadinya di ginjal. Yang kedua, ini yang pertama nih yang paling bahaya. Yang kedua adalah pada gangguan saluran cerna. Oke. Nah, tapi selain itu, kalau di sini ya di pedoman yang ini pedoman dari nggak disebut ya, kalau nggak salah ini pedoman dari ADA. Nah, kalau dari pedoman ini dia bilangnya justru ketoasidosis itu netral, relatif netral. Tapi kalau teman-teman baca di Piro, justru metformin itu dia menyebabkan ketoasidosis lebih utama. Ya. Ini justru efek samping yang pertama ketimbang yang ini baru kedua, yang ini baru ketiga. Ya, jadi teman-teman ya pahamin aja kalau misalnya nanti ada soal ketoasidosis ya udah pasti itu masuknya ke si metformin, tapi yang ini juga tetap masuk. Ya, jadi kalau yang biru itu artinya netral atau tidak menimbulkan efek, kalau yang hijau itu justru bagus ya, baik gitu, memberikan benefit. Kalau yang orange ini artinya efek sampingnya minor, kalau yang orange kuning gitu ya, yang minor, kalau yang orange tua justru mayor. Oke, coba saya minta tolong satu orang, siapa ya yang dari tadi belum nggak ada suaranya, kayaknya Pak Azhar ada? Iya. Oke, coba Kak Azhar, kalau obat GLP-1 yang efek sampingnya paling berat itu di mana? Di renal, gangguan ginjal. Oke. Kalau yang moderatnya? Moderatnya di gangguan ginjal sama gangguan pencernaan. Yakin di gangguan ginjal? Oh iya, Yang moderatnya? gangguan pencernaan. Iya, gangguan pencernaan. Oke ya, ini udah paham nih Pak Azhar. Coba saya minta lagi, minta tolong Katri dari UTA. Ada Katri? Ada nggak nih Katri? Makanya nggak ada suaranya nih. Oke, coba Kavia dari UIN. Ya Kak. Oke, coba Kavia, kalau golongan SU gimana tuh? Yang paling berat di mana ya efek sampingnya? Kalau SU itu beratnya di renal.
sama ini ya, hipoglikemi. Oke. Kalau yang sedang atau yang minornya? Moderatnya gimana? Di kardiak ya? Iya, benar ya. Di kardiak, kardiovaskular sama hipoglikemi juga ya. Jadi hipoglikemi di SU itu dia apa ya, tengah-tengah lah. Bisa dibilang berat iya, bisa dibilang moderat juga iya. Tapi kalau kita bandinginnya sama insulin, dia lebih berat ketimbang sama sulfonylurea. Ya. Oke, kayaknya udah paham nih kalau cara baca ini. Jadi nanti teman-teman bisa bikin apa ya, singkatan atau bisa bikin rangkuman kecil dari bagian ini. Karena kan nanti UKAI nggak mungkin dong teman-teman ngelihat bagian ini. Jadi nanti teman-teman bikin aja tuh rangkuman. Oh, dia yang paling berat gimana nih? Yang paling teman-teman harus hafalin gitu. Yang warnanya biru-biru mah nggak usah, yang warnanya hijau nggak usah. Cukup yang warnanya orange sama orange tua dan orange muda ini yang teman-teman hafalin. Oke, jelas ya? Kak, Ya. mau nanya yang golongan yang di ujung-ujung itu dong, yang pra-ML itu singkatannya apa ya Kak? Yang mana? Maaf. Yang di atas Kak, yang col SPL, BCR, QR itu apa? Oh, ini tuh kalau yang COL SPL itu kolespelamin. Dia obat lain sih sebenarnya, bukan obat antidiabetik oral, tapi dia bisa digunakan untuk diabetik oral yang bisa. Nih, kolesevelam. Kemudian yang BCR QR itu nih bromokriptin. Sebenarnya kan dia bukan obat diabetik kan, tapi dia bisa digunakan sebagai mampu menurunkan kadar glukosa walaupun tidak tidak selektif gitu. Jadi punya kemampuan untuk menurunkan walaupun kadarnya tidak terlalu tinggi. Tapi ini jarang keluar sih di soal-soal UKAI. Yang pasti sering banget keluar itu ya yang utamanya aja, yang kayak ini tadi metformin, GLP-1, SGLT juga jarang, DPP-4, sulfonylurea, TZD, insulin, paling sering. Jadi nggak usah dipusingin yang kayak gini-gini tuh nggak usah dipusingin. Oke, ada lagi? Oke, kita tinggal dikit lagi, kita selesaiin dulu materi DM ya, baru nanti kita jeda istirahat, lanjut lagi materi yang hipertiroid. Oke, dikit lagi kok untuk materi DM. Nah, tadi kita bahas terkait hipernya ya, atau kondisi ketika kadar glukosa darahnya tinggi. Nah, sekarang kita bahas si hiponya teman-teman, hipoglikemi. Ya. Nah, kalau kadarnya hipoglikemi, kira-kira gimana? Apa yang harus kita treatment? Ya. Nah, kita lihat nih, kalau dia hipoglikeminya masih ringan sampai dengan sedang, ya, ada dua kriteria. Kalau ringan sampai dengan sedang dan pasiennya sadar, ya, tujuannya pertama pasiennya sadar nih. Kalau pasiennya sadar dan dia kondisinya ringan, maka kita cukup berikan dia dengan air yang mengandung glukosa. Ya, bisa air teh atau minuman yang mengandung glukosa atau makanan yang mengandung glukosa itu masih bisa kita kasih karena pasiennya masih sadar. Ya. Tapi kalau pasiennya sadar cuma kondisinya lemah gitu, terus nggak bisa makan. Nah, kita kasih dia yang namanya infus. Ini sebenarnya PPT ini rada ribet sih ngejelasinnya. Ini aku bikin gambaran gampangnya aja ya. Nih, pasiennya dia hipoglikemi. Kelihatan kan ya? Pasiennya hipoglikemi. Nah, kita lihat nih pasiennya sadar atau enggak. Ya. Kalau pasiennya sadar,
ada dua kemungkinan, dia bisa makan atau enggak. Ya, kalau dia bisa makan nih, di sini makan, dia bisa makan, bisa minum ya, terus nggak lemas gitu kan. Nah, kita kasih dia glukosa, misalnya kayak minuman gitu ya, makanan yang mengandung glukosa. Nah, tapi kalau pasien yang nggak bisa makan nih di sini, nah kita kasih dia yang namanya infus dextrose 5%. Ya, 5 sampai dengan 10%. Nah, terus kalau pasiennya nggak sadar ternyata, nah, di sini pasiennya tuh udah nggak sadar nih Kak, itu juga ada dua kemungkinan. Kita lihat dari glukosa darahnya. Kalau ini kita lihat dari kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darah pasiennya lebih dari 40 mgdl, ya, miligram per dl nih, lebih dari 40%. Tapi kalau dia ternyata kurang dari 40 atau rendah banget tuh kadar glukosa darahnya, mgdl, miligram per dl. Nah, ini kita kasih dia infus dextrose yang paling tinggi, yaitu 40% sampai dengan 50%. Ya, jadi gampangnya gitu kalau kondisi hipoglikemi. Teman-teman lihat dulu pasiennya. Oh, dia di soal UK-nya bilang pasiennya sadar. Nah, sadarnya gimana? Sadarnya masih bisa makan atau enggak? Kalau pasiennya bisa makan, ya kita kasih aja minuman atau makanan yang mengandung glukosa. Kalau pasiennya nggak bisa makan, ya kan udah pasti ya, pasiennya nggak bisa makan. Nggak mungkin dong kita kasih ini. Kita pasti kasih dia infus. Nah, tapi infusnya dengan kadar dextrose yang masih kecil, ya 5 sampai dengan 10%. Tapi kalau pasiennya udah nggak sadar, nah kita lihat glukosa darahnya. Kalau dia rendah banget nih, 40 ke bawah, itu udah pasti pakainya yang dextrose paling tinggi. Tapi kalau yang dia masih 40 ke atas gitu ya, kita pakainya dextrose-nya yang 10%. Paham untuk yang hipoglikemi? Ada pertanyaan untuk hipoglikemi? Tapi itu kadang di soal TO ya, kadang ada yang meminta misalnya kayak di infus di 40% 2 flakon gitu, itu gimana Kak? Nah, kalau yang kayak gitu, itu teman-teman tinggal analisa lebih lanjut sih, ya. Kalau misalnya kan sebenarnya mau diinfus dua botol, berapa botol, kan tetap konsentrasinya tetap 40%. Ya, itu nggak terlalu ngaruh sih kalau teman-teman udah paham konsep ininya. Ya, jadi kayak misalnya nih pasiennya udah di sini kondisinya di sini nih pasiennya dia kadar glukosa darahnya misalnya cuma 20 mg per dl. Ya. Nah, terus di soal itu bilang kita kasih infus, jawabannya ada dextrose 40% sebanyak 2 botol misalnya. Terus 40%. Ada infus yang 10% kita kasihnya sebanyak 5 botol. Ya, 5 botol. Toh sebenarnya secara kuantiti memang lebih banyak yang ini, 5 botol dibanding dengan 2 botol. Tapi secara konsentrasi tetap lebih besar yang 40%. Jadi yang harus teman-teman kasih opsi jawabannya adalah yang ini, bukan yang ini. Ya, teman-teman harus bisa bedain ya, konsentrasi sama volume itu beda. Oke. Jelas Kak, gimana? Atau masih bingung? Ya, kadang dia itu kayak gini jawabannya, ada yang misalnya D 40% 2 flakon. Terus yang selanjutnya nanti ada lagi D 40% 3 flakon. Nah, jadi bingung kan, itu 2 flakon apa 3 flakon? Kayak gitu kan. Jadi konsentrasinya sama ya, tapi bedanya cuma kuantitinya aja gitu. Kakak nemu soalnya. Iya nggak? Iya, iya.
Nah, tapi dia di soal itu ngejelasin kondisi kadar glukosa darahnya berapa, Kak? Di bawah 40. Nggak ngomong spesifiknya berapa gitu nggak? Ngomong sih ada. Iya. Kita Kadang bisa lihat dari ini, Kak, kalau misalnya nih kadar glukosa darahnya memang relatif rendah banget ya. Kan kita bisa ngira-ngira nih, misalnya dia tadi bilang 20 ya. 20, oh itu mah udah rendah banget. Nah, berarti kan kita nggak mungkin ngasih 2. Bisa jadi kita kasih 4. Ataupun bisa jadi kita kasihnya yang lebih besar dari ini. Tapi kalau kadar glukosa darahnya masih 40, ya 1 ataupun 2 juga udah cukup sebenarnya. Kayak gitu. Gimana Kak Yunita? Ya, nanti kalau ketemu soal lagi ya, Kak ya. Iya, coba aja kalau nanti ketemu soal di-share biar kita bisa analisa bareng-bareng. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kegawat daruratan hipoglikemi? Jadi kalau hipoglikemi obatnya cuma ini aja, dextrose, ya, mau dextrose 5, 10, atau kata 40, 50, ataupun glukosa. Nah, terus ini di slide ini nggak ada terkait dengan shock. Ya. Saya jelasin sedikit terkait dengan shock ya. Jadi shock itu teman-teman ada shock itu kita bahas shock itu nanti adanya di ini deh, di kardiovaskular. Oke, jadi udah sampai sini dong untuk yang DF. Nah, saya baca ya. Maksudnya ada yang informasi penting yang harus teman-teman tahu. Nanti teman-teman kalau untuk DM lebih baca-baca lagi aja terkait sama mekanisme penggunaan obatnya. Kan ada yang digunakan sebelum makan, sesudah makan ya. Itu nggak saya bahas di sini, ntar teman-teman bisa cari lebih lanjut. Karena itu yang paling penting sih sebenarnya cuma si akarbose, yang lainnya hampir mirip lah, nggak beda-beda jauh. Oke, untuk DM ada pertanyaan dulu? Cukup jelas teman-teman? Ada yang masih bingung di materi DM? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita jeda dulu istirahat sampai jam 4 ya. Nanti setelah itu jam 4 kita mulai untuk materi gangguan tiroid dan juga hematologi. Oke, teman-teman boleh leave Zoom ataupun boleh stay di Zoom. Kita bakal tetap pakai Zoom yang sama. Jam 4 kita mulai ya teman-teman. Oke, saya tutup dulu mungkin sesi yang pertama ini. Kurang lebihnya